Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian, biarlah kita boleh memuji bersama-sama, bersukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Puji Tuhan, kita sudah dengar pujian, kita akan berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau penuhkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kepercayaan kepada kami hal-hal yang kecil. Kami percaya Engkau akan memberikan kepercayaan yang besar di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema setia dalam perkara yang kecil. Saya percaya kalau kita setia dalam perkara yang kecil, pasti Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada perkara-perkara yang besar. Kalau kita ingat dalam cerita di Alkitab, bagaimana Yusuf, ya, ketika dia dibuang, dijual, menjadi budak, dia diberi kepercayaan di rumahnya istri Potifar. Bahkan dia kembali difitnah dan dibuang, masuk ke penjara, ya, bahkan sebagai pramusaji. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya dia menjadi orang kedua dari bangsa itu. Dan saat itulah orang melihat bagaimana kuasa Tuhan begitu luar biasa dan mereka boleh dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Bahkan Daud sebagai gembala domba, tapi dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi raja bangsa Israel. Oleh karena itu, biarlah kita boleh setia dari perkara yang kecil. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai dari kecil mereka setia melayani Tuhan. Belajar untuk melayani Tuhan, bahkan terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, bahkan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Allah di dalam Matius 25 ayat 21. Berbunyi demikian, kata firman Tuhan, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Firman Allah katakan, barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, ia pasti setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak akan benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah katakan, biarlah kita boleh setia dari hal-hal yang kecil, supaya kita dipercaya menjadi memegang atau diberi tanggung jawab kepada perkara yang besar. Bahkan kita jangan sekali-sekali meremehkan pekerjaan Tuhan yang kecil. Hal-hal di dalam melayani apa saja yang dianggap kecil, tapi Tuhan melihat bagaimana perbuatan saudara dan saya. Dari hal yang kecil, Dia akan memberikan tanggung jawab yang besar. Puji Tuhan, firman Allah saat ini, kita tahu bahwa setia dalam perkara yang kecil membuktikan kemampuan kita untuk bisa menangani perkara yang besar. Tidak mungkin kita bisa menangani perkara yang besar. Perkara yang kecil saja kita tidak mampu. Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Luar biasa. Saya percaya Dia akan memberikan kepercayaan yang besar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Lukas 9 ayat 48 dikatakan, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, Dialah yang terbesar. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita percaya kalau kita setia dalam perkara yang kecil, firman Allah katakan, kita perkara yang kecil, kita pasti setia pada perkara yang besar. Dan Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar.
Dan yang kedua kita lihat, jika kita setia dalam perkara materi, maka kita juga pasti akan setia dengan perkara rohani. Dalam Lukas 16 ayat 11 katakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita tidak setia dalam hal-hal keuangan, dalam hal-hal kejujuran, dalam tugas kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, apa saja, firman Allah katakan, siapa yang akan mempercayakan kita memegang harta yang sesungguhnya? Pertumbuhan rohani seseorang ditentukan oleh sikapnya, saudara. Sikap saudara dan saya terhadap perkara materi yang Tuhan percayakan kepadanya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah katakan, kita dipercaya, pasti dia akan diberikan percayaan perkara-perkara yang besar. Dalam Amsal 28 ayat 22 dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan, saudara. Mengejar harta, orang kikir tetapi dia akan kekurangan. Dalam 1 Korintus 5 ayat 11 katakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang yang cabul, kikir, menyembah berhala, memfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Orang-orang yang kikir, orang-orang penyembah berhala, pemfitnah, kita harus jauhi mereka. Firman Allah katakan supaya hidup saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati yang tidak menduakan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menduakan. Kita ingin setia kepada Tuhan. Firman Allah katakan dalam Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Saudara, kita harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Damai. Janganlah saudara menduakan Tuhan. Saudara, kita perlu uang. Kita perlu berbagai pekerjaan, tapi utamakan Tuhan. Firman Allah katakan kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Kalau saudara ingin melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, ketika kita melakukan perkara-perkara dan kita setia di perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang besar. Saudara bisa melihat di dalam Lukas 16 ayat 10-18, saudara boleh baca di sana. Dikatakan barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Dan selanjutnya dikatakan, oleh karena itu, biarlah saudara dan saya, kita boleh setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap pekerjaan, mungkin menurut orang-orang kecil, menurut kita merasa ya pekerjaan yang ngepel gereja. Mungkin kita hanya pegang persembahan. Kita hanya sebagai penerima tamu merasa kecil. Firman Allah katakan ketika saudara lakukan dengan penuh tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan Yesus akan percayakan saudara pada perkara yang besar. Dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Segala puji bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ingatlah firman Tuhan. Renungkan firman ini. Biarlah kita boleh setia dari perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan kita pada perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur telah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kami agar kami setia kepadamu. Kami setia atas perkelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Pekerjaan apapun juga yang Tuhan perintahkan, kami lakukan dengan setia. Kami percaya Tuhan ketika kami setia,
perkara yang kecil, Engkau memberikan kepercayaan dalam perkara yang besar. Bahkan berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala aktivitas kami hari ini Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam